teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal kedua, di mana soal kedua ini masih soal di efek Doppler. Namun yang berbeda adalah di mana kita tidak mencari frekuensi yang akan didengar oleh pendengar atau pengamat tersebut, melainkan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber tersebut. Jika frekuensi tersebut telah didengarkan oleh pengamat atau pendengar. Nah, untuk soal kali ini mari kita lihat dan kita bahas. Di mana pada soal ini itu mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter kali sekon pangkat min 1 atau 20 meter per sekon dengan cepat rampat bunyi 300 meter per sekon. Kita buat 300 meter per sekon saja ya, karena itu sama saja, meter kali sekon pangkat min 1. Itulah perkatannya. Lalu jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri tepi jalan dan mendengarkan frekuensi saat itu sebesar 375 Hz, maka frekuensi sirine yang dikeluarkan oleh mobil pemadam kebakaran sebesar. Nah, pada soal kali ini kita harus mengetahui dulu yang mana sumber dan mana pengamat. Oke, teman-teman. Kira-kira sumber dan pengamatnya mana? Nah, sumbernya adalah dikeluarkan oleh sirine dari mobil pemadam kebakaran tersebut, itulah sumbernya. Lalu yang menjadi pengamat atau pendengarnya adalah seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Nah, itu ya, seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan adalah pengamat atau pendengar dari bunyi tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui mana sumber dan mana pengamatnya, selanjutnya kita melihat hal-hal yang diketahui dari soal tersebut atau diberikan. Yang dimana mobil pemadam kebakaran sebagai sumbernya sedang bergerak dengan laju atau kecepatan, berarti Fs-nya ya teman-teman. Telah ketahui bahwa Fs-nya sebesar 20 meter per sekon. Kita buat seperti ini ya teman-teman, sama saja. Dengan cepat rampat bunyi, berarti F-nya 300 meter per sekon. Nah, dia buatnya sebesar 300 meter per sekon. Namun secara umum lebih kepada 340 meter per sekon. Nah, hal ini tergantung pembuat soal ingin membuat cepat rampat bunyi berapa besarnya. Pada soal kali ini 300 meter per sekon. Yang soal pertama kan 340 meter per sekon kan teman-teman. Nah, selanjutnya jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi, berarti mobil pemadam kebakaran menjauhi seorang sedang berdiri. Kalau seorang sedang berdiri, berarti dia dalam keadaan kecepatannya sama dengan 0 ya teman-teman. Dengan mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi, kalau bergerak menjauhi, sumber menjauhi, berarti kita analogikan sumber itu setan kan teman-teman. Nah, ketika setan menjauh itu adalah hal yang positif. Lalu sedang berdiri di jalan dan mendengarkan frekuensi saat itu. Nah, karena dia mendengarkan frekuensi saat itu sebesar 375 Hz. Jadi frekuensi didengarkan oleh pendengar sebesar 375 Hz. Maka frekuensi sirine yang dikeluarkan oleh pemadam kebakaran sebesar. Hal yang ditanyakan adalah frekuensi dikeluarkan oleh mobil pemadam kebakaran atau Fs-nya. Teman-teman, ini V, kita pakai V saja nyebutnya. Lalu jawaban. Nah, soal dimana rumus pada umumnya itu adalah Fp sama dengan V positif negatif Vp, V positif negatif Vs dikali Fs. Nah, kali ini yang ditanyakan adalah Fs-nya sama dengan berapa ya teman-teman. Nah, kita sudah mengetahui dalam soal ini Vp-nya sebesar 375. Langsung kita masukkan saja. Nanti kita pakai metode silang. Itu ya guys. Mendingan seperti itu. V-nya sebesar 300. Nah, karena bergerak menjauhi, mobil bergerak menjauhi, lihat yang bergerak menjauhi, berarti ketika dalam keadaan diam, maka dia akan jadi seorang berdiri berarti 0, maka pengamat pendengar dalam kondisi 0. Kalau menjauhi berarti dia pacar menjauh negatif, teman-teman. Analogikan tadi sama dengan kurang 0, V 300. Dari soal ini sudah ketahui. Lalu karena sumber bergerak menjauhi, kalau sumber kita analogikan setan kan, sedikit kasar ya begitu teman-teman, biar lebih mudah mengingatnya. Kalau dia, nah berarti motor yang baru lewat ini adalah suatu efek Doppler, jadi agak sedikit ribut teman-teman. Bergerak mendekati kita akan terdengar lebih jelas suaranya. Vs-nya itu sumbernya bergerak menjauhi. Kalau setan menjauhi berarti positif kan teman-teman. Nah, positif Fs-nya sebesar 20 dikali Fs-nya, Vs-nya kan sudah ketahui. Fs sekarang, Fs-nya yang dari soal ini kita cari.
teman-teman. Oke, selanjutnya cara carinya sangat mudah. 375 kita akan pembahasan 300 kurang 0 300 sama 20 320 dikali Fs. Nah, 375 dikali 310 ini tinggal dikali teman-teman. Jadi cara ngerjain seperti ini, 375 dikali 320 sama dengan 300 dikali Fs, atau kita buat seperti ini ya. Ini artinya dikali ya teman-teman. Nah, ini dikali ini 375 kali 310. Nah, kita hitung 375 biar mempermudah kita ya teman-teman. Ini hitungnya pakai kalkulator. 10 sama dengan 120.000. Nah, 120.000 sama dengan 300 Fs. Jadi Fs sama dengan 100 Fs sama dengan 120.000 per 300. Tinggal coret. Nah, 12 bagi 3 4. Ini 00 yang sisanya jadi 00. Jadi ini adalah Fs. Jadi sangat mudah kan teman-teman untuk mencari frekuensi yang dikeluarkan oleh mobil pemadam kebakaran tersebut. Jadi frekuensi yang didengar, frekuensi yang dikeluarkan sirine tersebut teman-teman, salah. Frekuensi yang dikeluarkan sirine mobil pemadam kebakaran sebesar 400 Hz. Jangan lupa satuannya teman-teman. Ini menyatakan bahwa inilah frekuensi. Nah, sangat mudah kan teman-teman. Kita tinggal mengaplikasikan rumus yang telah ada. Kemudian bisa kita lakukan perkalian silang seperti ini. Inilah salah satu caranya. Jadi kita tidak terkejut melihat soal, mengapa soal ini berubah. Jadi kita perlu teliti. Ketika soal ini memang terlihatnya mudah, namun mungkin agak sedikit membingungkan kita. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa fokus dan menganalisis soal ini, bentuknya dalam hal-hal yang diketahui. Jangan lupa buat bentuk diketahui, tanyakan dan jawaban. Kita semua belajar. Jadi itu cara aku lebih mudah untuk bisa mengerjakan soal-soal ini. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal efek Doppler pada gelombang bunyi yang ada di pelajaran fisika kelas 11, yang dimana soal pada saat kali ini kita akan membahas efek Dopplernya mengenai frekuensi yang didengar saat mobil mendekat atau FP-nya. Baik, mari kita baca soal yang telah disediakan ini. Yang pertama, seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi sebesar 800 Hz jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dan meter sekon pangkat min 1 dan kecepatan mobil 20 meter sekon pangkat min 1, maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah, nah, kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter dikali sekon per min 1 sama dengan meter per sekon ya teman-teman. Nah, baik, untuk mengerjakan soal ini pertama kali yang dibuat adalah kita harus membuat mengenai hal-hal yang diketahui dari soal tersebut, di mana rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Berarti di sini kita harus mengetahui dulu. Langkah paling pertama sebelum kita menentukan yang diketahuinya adalah bagaimana kita menentukan baik itu sumber bunyinya ataupun pendengarnya, yang dimana diketahui ada penonton pada lomba balap mobil. Pastinya yang menjadi sumber bunyi tersebut adalah balap mobil, di mana ada kata-kata frekuensi dengar saat mobil mendekat. Berarti frekuensi dengar oleh para penonton lomba tersebut, dan di mana mobil mendekat adalah sebagai sumbernya. Lalu maka kita ketahui bahwa yang diketahui soal sini sumbernya dulu. Jangan kita lupakan bahwa sumbernya adalah mobil. Sumber itu mobil dan pendengarnya itulah penonton sebagai pendengarnya. Sumbernya adalah suara bunyi mobil, deru mobil itu ya, menjadi sumbernya pada saat mendekat. Nah, dari soal ini diketahui bahwa frekuensi yang dikeluarkan, frekuensi suara Fs-nya, frekuensi sumber sebesar 800 Hz, dan kecepatan bunyi udara atau V-nya 340 meter per sekon, meter sekon min 1. Dan kecepatan mobil berarti itu adalah Fs-nya atau
kecepatan sumbernya sebesar 20 meter per sekon, 20 meter sekon per 1. Nah, yang tanya adalah frekuensi yang didengar saat mobil mendekat atau FP-nya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar kita namakan dengan FP ya teman-teman, sama dengan ini jawabannya. Nah, rumus efek Doppler secara umum itu adalah aku terangkan sini teman-teman. F positif negatif FP per F positif negatif Fs dikali V dikali Fs. V positif negatif Vs dikali Fs. Fp sama dengan V positif negatif Vp V positif negatif Vs dikali Vs Fs. Nah, kita masukkan F-nya. Ketahui kan F-nya atau kecepatan di udaranya, dinamakan F ya. V teman-teman 340. Nah, kita ketahui dari sini positif negatif ini untuk apa sih? Nah, kita ingat sekali untuk pendengar itu kan P. Kita istilahkan kalau misalnya pendengar itu mendekat positif, kalau dia menjauh negatif. Nah, kalau pendengarnya mendekat itu positif, kalau pendengar menjauh itu negatif. Kebalikannya, kalau sumber mendekat itu negatif, kalau sumbernya menjauh baru positif. Kita biar mudah mengingatnya begini saja teman-teman. Kalau P kita lambangkan sebagai pacar, lalu S adalah setannya. Kalau pacar mendekat itu positif, bisa kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu kan pada umumnya. Nah, kalau pacarnya itu menjauh itu negatif gitu. Kalau setan mendekat, S itu adalah setan, kita lambangkan dengan setan. Kalau setan mendekat itu pasti ketakutan kan, maka itu negatif. Kalau setan yang menjauh kita merasa tenang, maka positif. Kita beri kita analogikan seperti itu. Nah, karena dalam soal ini frekuensi yang didengar saat mobil mendekat. Ketika mobil mendekat, pastilah antara pendengar dan juga sumber sama-sama mendekat kan, karena penonton ini pasti dalam keadaan diam, sehingga kecepatan dari pendengarnya ini adalah bernilai 0 karena dia mendekat sama-sama positif. Sementara ini 340. Nah, karena mobil itu mendekat, kalau mendekat kita ingat bahwa mobil adalah sumbernya. Kalau sumber mendekat, setan mendekat itu tandanya negatif. Jadi negatif, dimana kecepatannya itu sudah diketahui sini yaitu sebesar 20 meter sekon per 1, 20 meter sekon ya, dikali Fs-nya. Fs ini sebesar 800 Hz atau frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber tersebut, yang dimana frekuensi dari bunyi dari mobil tersebut, mobil balap tersebut ya teman-teman. Nah, itu bunyi mobilnya sebesar kita lihat sebesar 800. Nah, kita hitung teman-teman, 340 tambah 0, 340 kurang 20, 340 dikali 800. Lalu kita tinggal bagi biasa, kita pakai ini teman-teman ya, 340 dibagi 320 sebesar 1,0625 1,0625 teman-teman ya, dikali 800 sama dengan 850. Jangan lupa nama satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Nah, jadi frekuensi yang didengar penonton saat mobil mendekat sebesar 850 Hz. Nah, begitu teman-teman, sangat mudah sekali kan. Ingat saja, untuk mengeluarkan bunyi, mobil balap mengeluarkan bunyi. Kalau dia mengeluarkan bunyi berarti dia sebagai sumbernya. Kita lihat juga apa-apa saja yang ada dalam soal tersebut, penonton dan mobil, deruan mobil, pastilah penonton ini sebagai pendengarnya. Lalu mobil balap mengeluarkan bunyi berarti frekuensi Fs-nya, frekuensi sumbernya. Lalu kecepatan bunyi di udara berarti V-nya. Satuan frekuensi kecepatan bunyi di udara secara umumnya. Lalu kecepatan mobil, pastilah mobil sebagai sumbernya berarti Fs sama dengan 20 meter per sekon. Maka frekuensi dengar mendekat berarti Fp yang tanya. Semudah kan teman, hanya perlu mengaplikasikan rumus yang telah ada. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Ketahui juga dari soal ini 850 Hz, sangat mudah kan teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas soal yang ketiga, di mana soal ketiga ini adalah berkaitan dengan
kecepatan sepeda motor atau VV-nya. Yang ditanya adalah VV-nya. Ketika yang tadi kita cari adalah frekuensi yang didengarkan oleh pendengar dan frekuensi bunyikan oleh soal kedua frekuensi yang dibunyikan oleh sumber tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari mengenai kecepatan sepeda motor atau kecepatan VV-nya, kecepatan pendengarnya, karena frekuensi sirine dengan pengendara sepeda motor berarti, dan sebagai sumbernya adalah sirine dari mobil polisi, dan sebagai pendengar atau pengamatnya adalah pengendara sepeda motor tersebut. Lalu setelah kita menganalisis seperti itu, kita akan membahasnya dengan mencari hal-hal yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui bahwa sebuah mobil polisi bergerak dengan kelajuan, berarti VS-nya sebesar 40 meter per sekon sambil membunyikan sirine frekuensi 600 Hz. Berarti itu adalah FS-nya sebesar 600 Hz. Dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang kendarai, berarti keduanya saling mendekati karena dari arah berlawanan, maka akan saling mendekat. Lalu kecepatan sumber bunyi di udara atau V-nya sebesar 340 meter per sekon. Sedangkan frekuensi sirine yang didengar pengendara sepeda motor atau FP-nya sebesar 720 Hz. Nah, inilah frekuensi sirine yang didengar. Kalau yang didengar berarti adalah FP-nya. Frekuensi yang didengar oleh pengamat tersebut atau pengendara sepeda motor sebagai pengamat ataupun pendengarnya. Yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor atau VP-nya sama dengan jawaban. Dari rumus umumnya kita akan dapat menurunkannya, di mana rumus umumnya adalah FP sama dengan V positif negatif VP V positif negatif VS dikali FS. Nah, sama dengan kita sudah mengetahui VV-nya. Dari soal tersebut sudah memberitahu ya. Yang kita ketahui 710. V-nya 340 atau menggunakan secara umum 340. Nah, karena keduanya saling mendekat berarti saling mendekati antara keduanya. Kalau pengamat mendekat kita analogikan sebagai pacar, kalau mendekat itu berarti positif VP yang ditanyakan. Lalu kalau sumber mendekat kita analogikan setan, kalau setan mendekat berarti negatif. VS-nya 40 dikali frekuensi suaranya FS-nya yang telah diketahui yaitu sebesar 600 Hz. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 340 tambah VV. Ini 340 kurang 40 300. Ini 720. Ini 600. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 720 dikalikan 300. Kita gunakan kalkulator agar lebih mudah menghitung. Oke, 720 dikali 300. 20 dikalikan kali 300. Terdapat 216.000. 720 kita tulis saja ya, kali 300. Sama dengan 340 tambah VV dikali 600. Dapatkan tadi 720 dikali 300 dapat 216.000. Kita tulis 216.000 sama dengan 340 tambah VV. Nah, sisanya ini dapat kita buat kurung 340 tambah VV-nya teman-teman dikali 600. Jadinya 216.000 sama dengan ini 340 dikali 600. Biar kalian tidak bingung, dikali 600. Kita kalikan 340 dikalikan 600 ditambah 600 dikali positif VP, jadi 600 VP. Nah, tinggal kita kalikan 216.000 nya kita tulis dahulu, jadi 340 dikali 600 seperti cara biasa ya teman-teman. Kita kalikan 40 dikali 600, jadi dapatnya 4.000 ditambah 600 VP sama dengan 600 VP sama dengan 216.000
16.000, tinggal pakai cara biasa ya teman-teman, dikurang 204.000 kita dapatnya. Terus 16 dikurang 4, jadi dapatnya 12.000 sama dengan 600 VV. Tinggal kita balikkan sini ya teman-teman biar lebih mudah. 600 VV sama dengan 12.000. VV sama dengan 12.000 dibagi 600. Coret. Jadi dapatnya 12 bagi 6, 20. VV sama dengan 20 meter per sekon. Nah, cara mudah kan teman-teman, tinggal kita mengetahui bahwa intinya berarti ini 340 tambah VV ini dikali 600 dikali atasnya, baru yang bawah ini kita kalikan dengan yang sebelah kirinya, bawah ke kiri, karena hubungan mereka itu adalah berbanding terbalik. Jadi hubungannya berbanding terbalik maka kita kali. Kalau hubungan berbanding terbalik berkali, kalau hubungannya sebanding berarti dibagi. Nah, itu cara mudahnya teman-teman. Ini kita dapatkan dari soal ini. Kecepatan sepeda motor sebesar 20 meter per sekon. Jadi dia 20 dalam per sekonnya sepanjang 20 meter yang ditempuh oleh motor tersebut, 20 meter per sekon. Motor yang dibawanya 20 meter dalam 1 sekonnya. Itu adalah jadi kecepatannya, itulah yang dimaksud dengan kecepatan 20 meter per sekon teman-teman. Dapat jawabannya B. Jadi sangat mudah kan teman-teman. So, kali ini kita udah bahas 3 soal, baik itu mengenai frekuensi yang didengar oleh pengamat tersebut maupun frekuensi suara yang dikeluarkan oleh sumber tersebut. Dan kali ini kita sudah bahas juga kecepatan sepeda motornya, kecepatan sepeda motor atau VV-nya. 3 soal udah kita bahas, semoga hal ini benar bermanfaat untuk kalian. Untuk soal-soal lainnya, baik itu menanyakan mengenai VS atau tentang VS selanjutnya, itu kalian bisa mengaplikasikan menggunakan cara ini. Tinggal kalian ganti, paling intinya nanti jika menggunakan VS, kalian tinggal VV-nya sudah jumlahkan, tinggal kalikan ini, lalu ini bawahnya kalikan ini seperti biasa, tinggal menggunakan cara biasanya ini yang sudah kita jelaskan ini. Tinggal kali silang seperti itu ya teman-teman, atau metode kali silang. Oke, selanjutnya video selanjutnya akan dijelaskan nanti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.